Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para pendengar podcast ini dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam podcast kewirausahaan ini. Sebelum memulai podcast ini, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selin Yulia Isabella dengan NIM D11 2021 06935. Perkenalkan, saya Nilam Kusuma Sabda Prastiana dengan NIM B11 2021 06950. Perkenalkan, nama saya Fitriani Emrukin dengan NIM B11 2021 06966. Perkenalkan, nama saya Fitriana Emrukin dengan NIM B11 2021 06967. Pertama, ada pengertian UMKM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rujito, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Yang kedua, menurut Adi M. Kuartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah dan milik warga negara Indonesia. Yang ketiga, menurut Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang. Pengertian UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produksi dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. 3. Kriteria UMKM. 1. Usaha mikro. Usaha produktif memiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu penjual atau omset dari usaha mikro dalam setahun paling banyak 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Contoh dari usaha mikro: pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya. Selanjutnya, usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta, lalu penjualan per tahunan antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Contoh usaha kecil yaitu usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi, dan sebagainya. Kemudian ada usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai di atas 500 juta rupiah per tahun, dan juga memiliki kriteria omset penjualan sebesar lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah per tahun. Contoh dari usaha menengah itu yaitu adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan. Undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Regulasi menjelaskan tentang hukum izin usaha mikro, kecil, dan menengah.
yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas dari pemerintah. 2. PP nomor 23 tahun 2018. Regulasi yang mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM, yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. 1. Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Regulasi ini terkait dengan penandaan modal usaha untuk UMKM, yang mana dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan perusahaan pelayanan bank terhadap pengusaha UMKM yang produktif serta memiliki daya saing. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini terkait dengan kementerian antara pemerintah dengan pengusaha UMKM, yang mana dengannya pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan para pelaku usaha mikro kreatif dan produktif. Artinya, dengan regulasi pemerintah juga berkewajiban dalam menciptakan perkembangan UMKM yang lebih baik serta menjalani kementerian dalam aspek evaluasi dan pengetahuan usaha. Ciri-ciri UMKM. 1. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya, tidak tetap atau bisa terganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu. 3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 4. Sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. UMKM. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Tujuan UMKM. 1. Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri. 2. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 3. Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian daerah. 4. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Contoh UMKM dan ide bisnis. 1. Usaha kuliner. 2. Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Anda dapat memulai berbisnis di bidang ini dengan modal awal yang kecil. Untuk sukses, kuncinya terletak pada kualitas rasa, makanan, pelayanan, dan strategis pemasaran. 3. Usaha fashion. 4. Bisnis fashion juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu, seperti hari raya. Tren mode yang harus berganti seiring perubahan zaman membuat bisnis ini tidak pernah jalan di tempat. Anda bisa mengembangkan UKM di bagian produksi maupun jual beli produk fashion, baik di toko konvensional maupun online. Contoh UMKM dan ide bisnis. 1. Usaha oleh-oleh dan cindera mata. 2. Ketika mengunjungi suatu daerah baru atau tempat wisata, hal yang paling dinanti adalah toko cindera mata. Apalagi jika tiap hari Anda sudah dibombardir dengan pesan-pesan dari kerabat di rumah untuk diberikan oleh-oleh. Cindera mata bisa berupa oleh-oleh khas daerah, baju, gantungan kunci, dan juga kerajinan khas daerah. Itulah mengapa cindera mata merupakan salah satu lini usaha yang banyak dilakukan dalam UMKM. Usaha agrobisnis. 4. Lahan sawah dan pertanian di Indonesia sangatlah besar. Hal ini menjadikan salah satu peluang yang tentunya tidak boleh dilepaskan oleh petani dan pebisnis Indonesia. Indonesia sendiri juga merupakan negara yang cukup kaya dan terkenal akan sumber daya alamnya, terutama bidang pertanian menjadi satu alasan untuk mengembangkan produk komoditi dalam ranah UMKM dan lain-lain. Kelebihan UMKM yaitu fleksibel dan mudah berinovasi sesuai perkembangan zaman,
menggeluti bidang usaha sesuai minat atau fokus pada satu bidang usaha, mudah memulai tanpa modal besar, bebas menentukan harga. 1. Minim tenaga ahli dan terampil. 2. Modal kecil menyebabkan minimnya anggaran dan pembiayaan. 3. Manajemen biasanya belum stabil. 4. Persaingan yang kompetitif. Kewirausahaan dari kelompok kami. Terima kasih untuk para pendengar podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.